sekarang malah sama-sama mengadakan sayembara tuh. Apakah tidak melemahkan KPK dan jajarannya? Mendingan ge eta artosna lamun nya aya mah beserkeun HP nu leres. Ya. Metu burem. Ini benar-benar sangat menghebohkan ya, karena ternyata bukan hanya Kang Deddy Mulyadi yang membuka sayembara. Ada juga salah satu tokoh aktivis nih yang juga membuka sayembara. Wah, siapakah tokoh aktivis tersebut dan sayembara apa yang dibuka oleh tokoh tersebut? Kita akan melihat bersama-sama bagaimana videonya, dan juga kita akan melihat nih bagaimana komentar dan tanggapan dari para netizen. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke videonya yuk. Let's go. Barudak Jabar, ngumpul. Ya aya sayembara deui. Sayembarana sekarang mah 1 miliar. Tapi bukan dari Bapak KDM, ini dari Bapak Dodi. Bapak Dodi? Maka saya sayembarakan satu saja. Barang siapa yang bisa mengungkap korupsi kasus PJU yang dihentikan oleh Kejati, saya kasih 1 miliar. Oh, wow, bener ini. Pak Dodi buka sayembara. Wah, 1 miliar coba. Tapi kok kayak, aduh, coba kita teruskan dulu videonya ya. Ada yang niru cara kerja Bapak KDM nih. Bukannya kemarin CS-CS-nya berkomentar melemahkan institusi polisi lah, kok sekarang malah sama-sama mengadakan sayembara tuh. Apakah tidak melemahkan KPK dan jajarannya? Wey, lamun cek dek ieu nya jelema anu bodoh. Lamun anjeun boga duit 1 miliar, anjeun teh pan aktivis, suka menyuarakan orang-orang yang kelaparan yang ada di Cigudeg dan juga di Cirumpin, atawa bagikeun ka masyarakat anu kamari digalusur anu dagang di sisi jalan teh. Pan ku Kang Endot eta disebutkeun orang-orang yang terpiskinkan oleh Bapak Deddy Mulyadi. Kalau ada seorang aktivis, sok atuh bagikeun duit 1 miliar. Ini dipakai sayembara kos gitu. Malah dipakai sayembara ka jelema lamun anu bisa ngebuktikeun jeung newak anu korupsi. Yang jadi pertanyaannya nih, warga Jabar, kira-kira percanten henteu kajal minu ieu? Lamun sabenerna sok tulis di kolom komentar. Aduh, kalau saya kenapa nggak yakin ya? Tapi bagaimana dengan teman-teman? Apa teman-teman yakin nih? Tulis di kolom komentar ya. Kita lanjutkan lagi videonya yuk. Aing yakin ya sakedeng deui pasti aya jelema-jelema weureu, jelema-jelema anu henteu resep ka Kang Deddy Mulyadi, anu henteu percaya ka hasil survei anu menyebut bahwa angka kepuasan masyarakat terhadap kinerja Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi sebesar 95,5%. Wow. Walaupun survei nate lembaga sekelas LSI, Lembaga Survei Indonesia, anu geus terpercaya kredibilitasna, pasti engke disebut LSI teh adalah lembaga survei abal-abal. LSI geus dibayar ku KDM. Ya, lamun misalkan maneh teu percaya, nyieun lembaga survei sorangan. Survei ku sorangan. Tanya hiji-hiji masyarakat Jawa Barat. Puas teu terhadap kinerja Gubernur Jawa Barat nu ayeuna, kinerja Kang Deddy Mulyadi, sok turun keliling Jawa Barat, atau simpel nama nyeun video, sok nyeun survei sorangan. Misalkan anu geus ngagorowok ya, nya aya hiji ya si pengacara botak asal Tasikmalaya anu ngaranna Windy nya, manehna teu percaya ka LSI cenah. Nyebut LSI teh dibayar ku Kang Deddy Mulyadi lah, lembaga survei abal-abal lah. Ya Windy, maneh nyeun video sok
ngomong tadi video mana gitu percaya henteu ka LSI ka survei ieu gitu aing kumaha polingna gitunya si Windy kolom komentar na oge ditutup nya aduh bingung yang jelas ieu teh geus aya 2 lembaga survei ya yang sudah teruji kredibilitasnya terpercaya gitu langganan survei di setiap pemilu ya tanya baik pemilu kada maupun ya pemilu nasional gitu sakali dia lamun misalkan maneh teu percaya nyieun survei sorangan. Yang terpenting mani warga Jawa Barat memang benar-benar puas nih ya dengan kinerjanya Kang Deddy Mulyadi 95,4. Wow. Ini survei yang sangat luar biasa ya. Sama masyarakat menang Pak Deddy. Nih. Ini peristiwa yang terjadinya apa nih? Dengar sayembara. Jadi sebelum ada sayembara udah ada kejadian ini. Kamu tadi jujur. Harus Sayembara tanggal berapa sih? hari Jumat kalau nggak salah Bapak. Akang masalah yang dihadapi tanggal berapa? Seminggu sebelumnya. Jadi bukan pemenang pertama tuh. Ya bukan sih Pak. Nah, kemudian kok muncul cerita nih saya Pak Deddy nih menang sayembara. Itu kapan? Sama masyarakat paling Pak. Nah, Halus lah gede rezeki kurang dipanggil. alhamdulillah. Kamu teh meni jujur. Makanya kalau ngomong bahwa sayembara akan disalahgunakan, Nah, itu. orang akan pura-pura untuk kemudian pura-pura ditangkap. Dan itu mungkin. Nggak mungkin. Tetapi saya sih melihat bahwa apa yang dilakukan sudah benar. Karena ini kan akan berefek ke seluruh anak-anak remaja yang biasa mabok, bawa senjata tajam, merasa paling hebat di jalan raya. Dengan kalau warga berpartisipasi seperti mereka mikir 2 kali. Pasti Pak. Kan selama ini terjadi ya, mohon maaf ya, di Bandung di Pasopati. Orang bawa celurit segini, ngalot, kita lihat dari video. Itu kan terjadi karena ada pembiaran. Nah, maksud saya, kita ini banyak jumlah orang. Masa kita harus kalah sama anak-anak kecil itu? Nah, ketika lewat di jalan ini, karena yang melihatnya hanya 2 orang, 3 orang, lihat puluhan takut. Nah, Ya kita bersatu dong yang jutaan ini menghadapi mereka. Sayembara ini kan tujuannya untuk membuat orang tidak punya rasa takut. Itu. Kan tidak selamanya juga di setiap peristiwa ada aparat. Nah misalnya begini, kita berhadapan nih dengan orang, mau bacok kita, mau begal kita, kan kita udah bisa nyokot telepon polisi. Iya, benar-benar. ini Pak Gorowo. Makanya saya ngundang ke sini itu tidak hanya berasumsi pemenang sayembara, tetapi memacu pada semua ojol yang lagi nongkrong. Kalau ada gejala orang akan melakukan kejahatan, ya diantisipasi kayak ini. Yang penting tidak boleh main hakim sendiri. Rame-rame. Kan ada sendiri hakimnya. Jadi hari ini jangan kita yang takut oleh gangster yang harus takut sama kita. Wow. Betul nggak? Betul. Makanya saya kasih bonus 20 juta. Wow. Nggak ada kaitan dengan sayembara, kan saya ikutin sayembara. Kata Enggak. soalnya Pak. Pak. Saya emang nggak ngapin sayembara ini. Enggak, saya mah nih ikhlas kan, tidak mau menerima, saya pun ikhlas memberi. Enggak, netizen kayak nyaho banget mana ikhlas. Netizen itu pasti tahu mana yang jujur dan mana yang tidak jujur. Ya, yang penting kita udah berusaha buat meluruskan. Ini bukan saya pemenang sayembara, istimewa pokoknya. Oh. Ya. Oke. Wow, meskipun nih ya bukan begal yang diamankan oleh para ojol, tapi tetap nih Kang Deddy Mulyadi memberikan apresiasi 20 juta hadiah buat para ojol. Selamat buat para ojol ya. Mudah-mudahan nih Jabar semakin aman dan semua para pelaku ya, baik itu pelaku begal ataupun para pelaku kekerasan gitu. Mudah-mudahan semuanya hilang gitu ya. Tidak setuju dengan Deddy Mulyadi. Yusril peringatkan sayembara tangkap begal bisa berujung main hakim sendiri. Memangnya kenapa Pak kalau kita main hakim sendiri? Yang main hakim bertiga saja belum tentu benar kok. Kadang ada saja yang bisa disogok walau gajinya sudah naik 300%.
Lagi pula, sayembara Deddy Mulyadi kan sudah jelas. Tangkap hidup-hidup tanpa luka. Kalau bisa bungkus seperti pakai supaya gak lecet. Ini juga salah satu cara membuka lapangan kerja. Daripada cuma duduk di rumah, mending keliling cari begal, ngeronda. Betul nggak Pak Deddy Mulyadi? Transfer dulu lah. Uang muka dulu. Dan kalau memang Bapak Yusril nggak setuju, kasih solusi lah. Misalnya pasang penerangan di sepanjang jalan yang rawan. Terus kasih CCTV yang banyak. Bagus itu kalau pakai CCTV. Akan lebih mudah korupsinya. Loh. Maksudnya pakai CCTV akan lebih mudah dapat buktinya. Sekarang jaga keamanannya pakai alat saja. Soalnya kalau polusi sedang sibuk urus dapur dan tanam jagung. Betul gak? Maksudnya? Betul sih ini. Maksudnya apa tuh? Sana. Maca berita 95% kepuasan atas kinerja KDM. Eta dengan nilai juri gak sama genderuwo. Eta dengan nilai juri gak sama genderuwo. Hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Gubernur Deddy Mulyadi mencapai 95,4% setelah sekitar 1,5 tahun menjabat. Salah sahiji pepeling ti karuhun-karuhun urang teh nyaeta sing bisa nunda letah satu kangen sirah. Anu mibanda harti yen sakabeh ucapan urang, omongan urang teh kudu dipikiran kumaha balukarna. Betul. Sameme urang ngomong teh emutan heula, nah ieu teh bener atau henteu ne. Betul. Ulah padu calangap wae, dumeh letah teu tulangan, der nyarita sadek sorangan. Ulah peda hampura beunang dipenta, der kasalahan dijieun-jieun. Moal ieu pengacara anu sakuduna ngajungjung tinggi nu ngaranna etika jeung adabna. Betul. Apa kode etikna atuh, piraku teu dipake. Sokomo ayeuna seorang pengacara tangtos nage jelema anu berpengetahuan. Kapan meujeuna aya seorang pengacara mah kudu ngajaga harkat martabat kamanusiaanana, dijaga moralitas, integritas jeung profesionalismenya. Ari ieu nu dipintonkeun lain ngajaga harkat martabat kamanusiaan, justru ucapan-ucapanna ngarendahkeun. Sokomo ucapanana ieu bukan hanya tidak menghargai ilmu pengetahuan, justru ucapanana mencederai dan merusak ilmu pengetahuan. Survei tentang kepuasan masyarakat Jawa Barat yang mencapai 95,4% itu dilakukan oleh lembaga survei yang kredibel. Lembaga survei yang itu diambil oleh TV-TV swasta dan TV-TV nasional. Selalu memberikan data yang akurat. Kenapa? Karena survei yang dilakukan tentunya berbasis disiplin ilmu. Nah sekarang ada salah seorang pengacara yang tidak hanya meragukan hasil survei tersebut, tetapi justru pengacara itu merendahkan, meremehkan, sekaligus menghinakan lembaga survei yang kredibel tersebut. Eta dengan nilai juri gak sama genderuwo. Maka apakah pantas seorang pengacara yang seharusnya menjunjung tinggi dan menghormati ilmu pengetahuan, tapi justru yang dilakukannya adalah penghinaan dan pencederaan terhadap ilmu pengetahuan? Saya rasa lembaga survei tersebut sangat-sangat layak untuk melaporkan pengacara itu yang telah mencederai ilmu pengetahuan dengan ucapan-ucapannya yang sangat keji dan biadab. Sebuah lembaga survei yang kredibel yang melakukan riset, analisis, kajian ilmiah dan surveinya, tapi digambarkan sebagai sesuatu yang tidak layak, bagi saya itu adalah penghinaan yang sangat keji. Kita boleh tidak menyukai atau bahkan tidak setuju terhadap pendapat seseorang, tetapi jangan sampai lisan kita mencederai ilmu pengetahuan. Semoga ini menjadi pengingat untuk kita semuanya, betapa pentingnya kita sebagai manusia untuk senantiasa belajar menjaga lisan. Salamatul insan bihifzil lisan. Sing bararisa nudaleta satu kangen sirah. Sampurasun. Iya, ya padahal kalau si bapaknya memang tidak setuju, tidak percaya dengan hasil survei dari LSI, ya udah itu mah hak si bapaknya gitu ya. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang aduh memang kalau didengar itu kayak kurang enak gitu ya. Memang benar gitu ya, salamatul insan fi hifdil lisan, selamatnya manusia itu di dalam menjaga lisannya. Saya mendapat informasi 51 rumah Kasepuhan Cipta Mulia. 51 rumah. Sinar resmi Abah Asep mengalami kebakaran. Dan saya sudah telepon Abah Asep barusan dan saya sudah menyampaikan 51 rumah yang terbakar itu akan segera kembali dibangun oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat karena itu merupakan kekayaan budaya yang kita miliki. Betul. Dan mereka adalah masyarakat adat yang selama ini mandiri, mampu membangun kehidupan yang rukun dan bersuasembada pangan. Semoga Abah dan seluruh warga tetap tenang,
nanti dalam waktu tidak terlama kami akan segera turun dan kembali membangun Kasepuhan Cipta Mulia. Wah, luar biasa ya. Gercepnya Kang Deddy Mulyadi ketika ada warga yang mendapatkan musibah. Ini sangat luar biasa ya. Ini patut diacungkan jempol nih buat Gubernur Jawa Barat ya. Semoga apa yang diucapkan oleh Bapak Zulkifli Hasan ini menjadi doa, menjadi kenyataan. Dan buat kita semua masyarakat Indonesia, jika ingin merasakan dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi, mari kita doakan bersama. Siapa di sini yang mendukung Kang Deddy Mulyadi untuk memimpin Indonesia? Saudara, saya apa salah lihat ya? Pak Gubernur ini auranya tampak kuat ya. Wow. Kuat banget. Kuat banget. Baru 2 bulan yang lalu, sekarang sudah beda ya. Auranya kayaknya akan menggetarkan Indonesia ini. Wow. Tahun berapa? Apa? Lu sekarang 2026 kan? 2029 itu maksudnya apa tuh? Tadi ya yang saya bilang ya. Oke. Baik. Makanya saya kalau ke Jawa Barat semangat saya ya. Nanti kalau sudah 2029 bisa susah ketemu gubernur ini. Emang mau ngapain Pak 2029 ketemu Bapak Gubernur? Jangan-jangan ya. Pokoknya kita mah salut sama Kang Deddy Mulyadi ya, yang kayaknya bukan hanya sekedar menggetarkan Jawa Barat, bahkan menggetarkan Indonesia, bahkan mungkin juga ya menggetarkan negara-negara tetangga ya. Lanjut lagi ke video berikutnya yuk. Saya sayembarakan. Satu saja, barang siapa yang bisa mengungkap korupsi kasus PJU yang dihentikan oleh Kejati, saya kasih 1 miliar. Benar? 1 miliar. Aslina ya teh. Asli meureun. Tos sadayana 1 miliar teh. Aya. Abang tukang halu, mun teu kagok ngahalu teh Gusti. Teu euleum. Hayang nurutan gubernur meureunnya sayembara hadiah nage 1 miliar dulur. Aduh Gusti dagu. Mendingan ge eta artosna lamun nya aya mah peserkeun HP nu leres nya. Metu burem, metu berembun wae gitu jika pikiranna berembun ayo. Allahu Akbar. Tuh Gusti aya we piseurieun isuk-isuk ya Allah ya Robi nuhun Gusti dihadirkeun jalmi-jalmi nu kawas kieu lumayan ngahibur masyarakat Jawa Barat. Leres telur. Kenapa? Dot, daripada duit 1 miliar najang batur, mending pesakan we ku sorangan, buktikeun ku sorangan, ungkap ku sorangan. Lamun misalkan maneh bisa mengungkap kasus dugaan korupsi PJU, aing angkat jempolna oge lain 2 ya. Berapa tuh? 4 jeung jempol suku. Kirain berapa? Siakan ngaku aktivis ya. Lamun misalkan ngomong kan selalu ahiji, sok atuh buktikeun. Hayang perasaan omongan sia eueuh nu terbukti hiji pun gitu nya. Abring-abringan kamari ka KPK. Jeung si Cecep jeung wah sarombongan gitu. Eueuh tindak lanjutna. Ahiji cenah KDM jual dedet sapi ka BJB. Eueuh ieu teh buktina. Ya Allah, ayeuna nyeun sayembara 1 miliar yang mengungkap kasus dugaan korupsi PJU, ungkap ku sorangan Dodi. Duit 1 miliarna ceklan we, cigana Dodi anu leuwih ngabutuhkeun. Ayo atuh ningalina euy. Hampura ieu teh aing hayang percayanya. Tapi nu ngomongna Dodi Permana. Sia tadi nama nurutan KDM gitu. Ari KDM mah geus terbukti. Sayembara gitunya 50 juta, kamari oge 250 juta. Duitna aya, mere 1 miliar jang Persib oge aya duitna. Dari Dodi Permana gitu. Kamari dahar jeung rokok oge dibere ku Polda Jawa Barat. Atau jangankan duit 1 miliar. Aduh, hampura ieu mah. Ya, lain terpercaya. Tapi balik deui nu ngomongna Dodi Permana. Ya, daripada nita kabatur mending we ka anggota maneh.
ka grup-grup bandar orai. Aya si Barnas, aya si Denden, aya si Sade atau teh si Cecep gitu. Si Acep, Udin. Sekarang lain, unggal penting kokomalan, tah mending bewarakeun di komal. Sok jang anu aya ti dieu gitunya anu keur komal ayeuna lamun misalkan bisa mengungkap kasus dugaan korupsi PJU ku aing dibere 1 miliar gitu atuh daripada ka batur mending ka anggota sorangan. Tapi ya kita tetap mengapresiasi gitu ya apa yang sudah diniatkan oleh si Mamang yang tadi ya membuka sayembara dengan hadiah 1 miliar gitu ya. Tinggal kita lihat saja gitu ya apakah sayembaranya akan diperebutkan oleh warga Jawa Barat gitu ya, seperti warga Jawa Barat memperebutkan sayembara yang dibuka oleh Kang Deddy Mulyadi. Ketika Kang Deddy Mulyadi membuka sayembara, banyak yang memperebutkan, berarti tandanya warga Jawa Barat percaya dengan sayembara yang dibuka oleh Kang Deddy Mulyadi. Nah, sekarang ada yang membuka sayembara lagi. Tinggal kita lihat saja ya, apakah warga Jawa Barat ini ada yang memperebutkan gitu ya. Oke, kita tutup dulu perjumpaan kita di kesempatan ini dan nanti kita akan jumpa lagi di video-video kita berikutnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Anda semua yang sudah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa kirimkan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa pula di like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terupdate dari channel Mata Netizen 62. Karena di sini tentunya semua dilihat, semua dikomentari. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.